Oh, tambah banyak ini, ya ampun. Kita dulu gelek. Punten tuh semua pada Pak. Astagfirullahaladzim. Ini nyata ini. Tapi di kamera ada itu. Ada. Berarti ini nyata bukan gaib nih. Ya ampun, astagfirullahaladzim. Tapi ada yang laki-laki, ada yang perempuan, ada kayak ular. Ya ampun, astagfirullahaladzim. Tadi dulu kita amati dulu. Sebenarnya ini. Tapi ini beda ini. Ya kayak semacam apa ini, kayak ratunya gitu. Punya saya. Astagfirullahaladzim, tadi dulu. Tapi cepet banget. Kembali kepada perjalanan tadabbur alam, perjalanan dzikir jalan, yaitu mengamati reaksi batin sendiri, mengamati drama-drama yang berseliweran di dalam diri kita yang tanpa kita sadari adalah sebuah petunjuk. Apapun yang dialami, baik buruk ataupun baik, itulah drama Tuhan untuk kita. Tujuannya baik, memberikan pesan cinta kepada kita. Termasuk dalam video ini pun drama. Ada skenarionya, tujuannya baik pula bila orang-orang yang paham, ya. Nah, nanti kita tuh mendatangi di gunung itu ada sebuah sungai yang besar sekali di pinggirannya itu yang menuju ke pesisir selatan. Nah, kira-kira kita akan mengalami apa? Yuk, tonton sampai selesai dengan tenang, dengan lembut hatinya, dan tetap tersenyum manis. Yuk. Alhamdulillah. Ya memang lewat sawah, harus melalui perjalanan ini harus kita lalui, dialami, meskipun jalannya susah itu harus dialami, tapi kita berdamai dengan semua rasa itu, ya. Jangan langsung ngotot, ya, nanti marah dulu lah, gagal paham lagi. Ya iya, yuk. Alhamdulillah. Nggak tahu namanya, tapi rumput banget nih. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, nih ini bekas ini apa namanya itu? Bekas terendam banjir di sininya nih. Loh, kelihatan kayak gini kan, kotor, banyak sampah-sampah. Baik, wah. Tapi semakin ke sini semakin kayak gini rasanya nih. Di sini adem. Ini suara sungai. Itu suara laut. Suara ombak laut udah deket nih. Ini wajib mana jalannya ini? Rumput pisang nanti kita apa aja nih? Oh ini. Oke, memang harus kita lalui perjalanan seperti ini nih. Wah, nih coba kesana nih, lihat ini. Ini sungainya, waduh. Assalamualaikum. Coba perhatikan dulu nih, sungainya luas sekali. Nah, disinilah yang dimaksud oleh Pak Kuswan tadi, di arah sini, yang katanya itu belum lama ini, maksudnya hampir tiap jam itu tuh lewat di sini, maksudnya apa? Nggak tahu rombongan apa, makhluk aneh gitu di sini. Nah iya, nanti tapi kita nikmati dulu aja, ya, jangan terburu-buru kita menilai. Nanti misalnya kita melihat misalnya, tapi saya juga melihat tuh ini ya dik. Pak, assalamualaikum. Ya ampun, ini hasil ini. Loh. Kok ya ampun, astagfirullahaladzim. Ini macam-macam batu. Itu tuh. Semua mengarah ke sana tuh. Nih, berarti ini ada yang mengatakan ini apa ya, atas panggilannya Kanjeng Ratu untuk berkumpul di sana mungkin ya. Apakah bener omongannya? Aduh, tapi dalam nih. Gimana nih? Apa kita masuk aja gitu? Lewat sini aja dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh nih, blesak nih. Kita belum sempat tadi untuk
apa namanya itu, membuka mata batinnya. Yuk saatnya tiba kita untuk membuka mata batinnya. Mata batin apa Kang? Jadi batin ini supaya bisa membaca makna-makna yang tersirat, bukan cuma melihat hantu, kayak melihat maknanya gitu ya. Ya iya, gaib dalam pikiran kita maksudnya. Nah, tapi gaib banyak orang-orang gagal paham. Assalamualaikum, tapi bentar dulu. Ini lagi, tuh. Ya ampun. Oh, tambah banyak ini, ya ampun. Bentar dulu, gele. Punten tuh semua pada Pak. Astagfirullahaladzim. Ini nyata ini. Tapi di kamera ada itu. Ada. Berarti ini nyata, bukan gaib nih. Ya ampun, astagfirullahaladzim. Tapi ada yang laki-laki, ada yang perempuan, ada kayak ular. Ya ampun, astagfirullahaladzim. Tadi dulu kita amati dulu. Sebenarnya ada berapa coba hitung? 1, 2, 3, 10, 200. Punten. Ya ampun, betul. Ya ampun. Wah, ini yang lagi. Nih, apakah kita harus ikut-ikutan mereka maksudnya bersama rombongannya gitu? Nah, ini nih dimaksud nih. Banyak rombongan-rombongan ini tujuannya kemana? Mungkin ke pusatnya di lautan itu atau di muaranya. Lebih baik kita kesana aja. Yuk. Kok nggak ada perahu ya? Perahu? Ya nggak pakai perahu nggak bisa. Nggak ada yang berani. Ini, nih takutnya kejeblos lagi. Maksudnya, apa kita lewat darat aja apa lewat ini ya? Ya jauh. Kalau seandainya ada perahu maksudnya ya, ini akan mungkin lebih mempermudah kita. Kita dulu, nggak apa-apa, kita bersabar saja. Bersabar, ikuti prosesnya. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, apakah ini bagian dari drama itu? Nah, ini yang kita petik. Kita jangan terlalu tenggelam ya. Jangan terlalu apa karena ini tadi kan katanya itu para siluman-siluman yang sedang dilepaskan dari kandangnya. Dari semua siluman-siluman dari berbagai kerajaan siluman dilepaskan dari kandangnya dan akan mengadakan rapat gaib di bulan ini. Mungkin itu dimaksud. Ya itu, makanya kita ikuti saja. Yuk, apa yang dimaksud rapat gaib? Apa yang dimaksud siluman? Nanti gagal paham lagi. Ya iya. Tuh lagi kan? Ini. Tapi ini beda ini. Ya, kayak semacam apa ini, kayak ratunya gitu. Punya sayap. Astagfirullahaladzim, taruh dulu. Tapi cepet banget. Udah, kita ikut aja, jangan ragu-ragu, yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kecepatan aja, yuk. Yuk. Tuh. Kita maksudnya supaya kita berkomunikasi langsung, kita apa gini. Nanti kalau kita betul-betul melihat, kita intip dulu pakai kamera sekali dari kejauhan. Dan kalau diizinkan masuk, kita masuk aja ke mereka, ikut ngumpul gitu loh. Nebel aja ini, yo. Ya maksudnya kita pura-pura jadi siluman gitu. Yuk. Kalau muka saya udah mirip siluman. Ya mirip, udah mirip. Yuk. Apa kira-kira ya? Siluman kerak. Siluman. Iya. Astagfirullah. Ya. Tapi kayak ada suara, maksudnya menjerit-jerit tuh, dengar gak? Tuh. Jangan. Apakah di tengah-tengah sana? Ya ampun. Tapi itu lubrak-lubrak tuh. Coba lihat ini. Ikan apa ini? Ya ampun. Ya ampun. Apa tuh? Ini duyung. Ya ampun. Kayak duyung apa ini? Tar dulu, perhatikan dulu. Dikejar-kejar. Sahabat semuanya, barangkali di antara kalian yang saat ini sedang mengalami kehidupannya kurang nyaman, rumah tangga tidak harmonis, rezekinya seret, usahanya susah, sering malas-malasan, dan sering sakit-sakitan, bisa jadi kalian sedang diserang atau diliputi oleh energi negatif yang ada dalam diri kita, dalam tempat usaha kita, dan lain sebagainya. Saya tawarkan satu metode, ini garam ruqyah, untuk meruqyah diri, untuk meruqyah tempat usaha, sehingga akan membuka portal-portal yang meliputi kita, portal energi negatif,
sehingga nanti akan lancar kembali rezeki dari berbagai sumber, pikirannya ayam tentrem dan semakin nyaman. Yang berminat silakan hubungi Bang Admin yang tertera di sini dan semoga kalian sukses selalu. Terima kasih. Itu ya ampun. Ini kayak terperangkap. Punten. Sinten niku? Tolong. Oh, dia minta tolong. Minta tolong. Kenapa sih? Ya ampun. Maaf, ini siapa? Manusia bukan? Ya ampun, astagfirullahaladzim. Ya ampun. Iya. Tak dulu. Kita cari gegabah. Takutnya, dia takutnya. Iya. Jenazah terperangkap. Di sini udah berapa lama? Ini gak Jepang ini kan? Oke lah. Baik ya. Tolong. Bismillahirrahmanirrahim. Kena ini. Ya ampun. Astagfirullah. Ya ampun. Ini keikat ini nih. Tak dulu. Astagfirullahaladzim. Nih. Ya ampun. Tuh panjang banget itu ke sana. Ya Allah, hati-hati. Ampun. Ya Allah. Mbah. Sampun lepas, Mbah. Sudah lepas. Iya. Nggih. Iya sama-sama, Mbah. Ya. Mbah sendiri mau kemana sih, Mbah? Ke Muara. Oh, rombongan yang tadi, Mbah. Baik. Baik, Mbah, kalau begitu, Mbah. Saya boleh tanya sebentar, Mbah. Maksudnya itu tujuannya pada kemana, Mbah? Yang pada ngapain sih, Mbah? Pada kumpulan di sana ngumpul gitu, maksudnya ada acara apa, Mbah? Nggih. Begini, Mbah, katanya seluruh siluman, seluruh makhluk-makhluk itu dilepaskan dan berkumpul di muara sana. Begitu, Mbah, semuanya, Mbah. Baik, nggih. Kita disuruh mendengarkan dulu. Silakan, Mbah, nggih. Nggih. Loh. Berarti Mbak tadi sengaja seperti itu? Astagfirullahaladzim. Nggih. Nggih, Mbah. Mulai paham, Mbah, nggih. Luar biasa nih, teman-teman ya. Jadi rentetan peristiwa yang dialami tadi ini sebuah gambaran kita, maksudnya tadi adanya siluman-siluman yang dilepaskan di sana, dari sini ke sana itu adalah sebuah penggambaran saja, yang mana ada siluman itu sifat buruk kita ya, jadi itu siluman yang dilepaskan. Nah, ini pun artinya luas, ini sifat buruk yang selama ini diumbar oleh kita, maksudnya untuk bisa kita kendalikan. Jangan kita terlalu nyaman mengumbar sifat buruk kita, yaitu siluman tadi yang dikumpulkan merapat gaib di muara sana, di tempat yang luas di lautan, yaitu untuk mengajak kita untuk berpikir lebih luas, kasih ruang kosong dalam diri kita, maka nanti kehidupan kita betul-betul akan terarah. Karena selama ini manusia itu dikuasai oleh sifat iblis, bahkan dilepaskan, diumbar. Makanya sifatnya terlalu terjebak, nasibnya terlalu buruk, selalu keadaannya mengeluh, selalu kekurangan, selalu terpojok hidupnya, karena tadi selalu mengumbar sifat siluman dalam diri manusia itu sendiri. Dan tadi itu hanya sebuah gambaran, ya, hanya sebuah kias, yang sesungguhnya itu adalah diri kita sendiri, kembali kepada diri kita. Dan Mbah tadi ketika terjebak oleh jaring tadi pun adalah skenario dia sendiri kepada kita untuk mengalirkan pengetahuan ini supaya kita bisa mengendalikan kesadaran kita yang sejati, ya, yang selama ini justru kesadaran kita lah yang terjebak oleh jaring.
terbelenggu. Yuk kita lepaskan belenggu-belenggu batin kita sehingga kita lebih bebas, lebih luas pola pikirnya, sehingga lebih luas pula rezekinya, kebahagiaannya. Jangan terlalu nyaman, kayemen, terlalu melekat dalam sifat buruk, dalam mengeluh, dalam gemrungsung, dalam marah-marah, dalam membenci, itu menjadi kecanduan. Itu sebuah gambaran batin kita yang kecanduan marah-marah, kecanduan emosi. Untuk dilepaskan itu kembali ke naturalnya, kembali ke asliannya kita yang adem ayem tentrem, sehingga nanti kehidupan kita pun akan selalu mengalami adem ayem tentrem. Begitu nih Mbah? Nggih. Berarti maksud Mbah tadi justru sengaja di sini dengan skenario tadi untuk menyambut kita. Nggih. Heeh. Napa sih Mbah? Maksudipun niki baik dipun pendet. Baik Mbah, nggih. Ih. Ini nih. Ini ada kendi ini ya. Kendi isinya ada kayak merah nih. Yuk. Batu merah. Nah niki pripun Mbah? Nggih. Alhamdulillah, nggih. Ini teman-teman diberikan pengeling-eling ya. Jadi diberikan kendi itu untuk sebuah gambaran diri kita untuk bisa mengendalikan diri, mengendalikan sifat siluman, sifat iblis dalam diri kita yang selama ini dilepas, diumbar untuk diikat lagi ya. Kita kendalikan diri sehingga kita yang dilepas itu kesadaran yang sejati, kita itu menjadi benih yang baik untuk mewakili Tuhan dalam dunia ini, sehingga nanti kehidupan kita pun akan betul-betul mengalami kebahagiaan hidup. Ini di dalamnya itu ada sebuah batu merah. Ini sebuah aliran darah kita supaya tetap seger, jangan diracuni, terkontaminasi oleh berbagai sifat yang tidak baik tadi. Nggih Mbah, nggih, baik, matur nuwun. Mbah, baik. Ya ke lautan sana. Nah ini nih, kita terus dulu. Ini kan sebuah gambaran dulu ya teman-teman ya, jangan terlalu ini nih. Kita dikasih kendi tadi untuk bisa kita kendalikan diri. Siluman tadi untuk kembali ke lautan yang luas. Ini sifat siluman kita untuk kembali ke pemikiran yang luas. Jangan sempit pikirannya, supaya kita betul-betul nanti akan mengalami kebahagiaan hidup. Kembalikan rasa ini, kembalikan kesadaran yang sejati. Tuh ya, yuk.